Selamat pagi Ibu, sekarang saya ingin presentasikan hasil review saya terhadap skripsi yang berjudul Analisis Fitur Bahasa pada Status Facebook Kajian Bahasa dan Gender. Penulisnya adalah Ayu Chandra Hamida, tahun penulisannya adalah 2016. Abstrak terdiri dari 3 paragraf yaitu tujuan, metode, jenis teknik, dan data hasil analisis. Kata kuncinya adalah fitur bahasa, status Facebook, media sosial, dan gender. Latar belakang yang digunakan adalah perkembangan dunia teknologi dan informasi yang melejit pesat pada beberapa tahun akhir ini, menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Maka penelitian ini secara rinci membahas bentuk kebahasaan fitur bahasa pada status Facebook menurut analisis struktur dan diksi kebahasaan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian sama-sama memiliki dua. Bagaimanakah bentuk struktur diksi kebahasaan pada status Facebook, bagaimana keterikatan antara gender dan fitur bahasa status Facebook. Tujuannya adalah mendeskripsikan bentuk struktur dan diksi kebahasaan status Facebook dan menguraikan keterkaitan antara gender dan fitur bahasa status Facebook. Landasan teori penelitian ini berfokus pada bentuk kebahasaan fitur-fitur bahasa pada status Facebook, serta keterkaitan bentuk kebahasaan tersebut dengan gender. Bisa dilihat isinya. Tinjauan pustaka ada 3, yaitu Aulia pada tahun 2014 meneliti mengenai woman linguistic features reflected by Margaret Thatcher di film Iron Lady. Tenen 1990 mengungkapkan secara singkat perbedaan laki-laki dan perempuan dalam Women speak a language of connection and intimacy, men speaks a language of Status and Independence. Sun-Kei pada tahun 2006 dalam jurnalnya yang berjudul Conceptualization of Masculinity Among New Breed of Male Consumer digambarkan memiliki tipologi gagasan maskulinitas yang dibentuk oleh sebuah segmen yang disebut New Man. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini adalah pengguna Facebook baik laki-laki maupun perempuan. Topik yang dijaring adalah status yang membentuk identitas maskulin dan identitas feminin sesuai dengan tema kebahasaan, struktur diksi, dan kebahasaan yang tercermin dalam status yang diunggah oleh pengguna. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 8 bulan. Penelitian ini menggunakan metode simak atau penyimakan untuk pengumpulan data. Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode informal. Pembahasannya adalah dari segi karakteristik kebahasaan, penggunaan laki-laki maupun perempuan menggunakan karakteristik kebahasaan yang sama, namun frekuensi penggunaan jauh lebih berbeda. Pengguna laki-laki cenderung menggunakan status yang dengan kata-kata tidak sopan, sedangkan pengguna perempuan cenderung menggunakan karakteristik yang lebih sopan. Kesimpulan, perbedaan pada bahasa laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari segi struktur kebahasaan berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Verhaar pada tahun 2010, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Facebooker perempuan cenderung menggunakan struktur bentuk tak lengkap sehingga masih membutuhkan interpretasi. Jika ditinjau dari aspek ragam bahasa yang digunakan, yaitu bahasa daerah dan bahasa asing, maka pengguna laki-laki cenderung menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing lebih banyak dibandingkan pengguna perempuan. Ditinjau dari aspek keaktifan Facebooker atau banyaknya status yang diunggah, terdapat perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan Facebook. Perempuan ditemukan cenderung menggunakan status lebih banyak dibandingkan laki-laki. Begitu saja. Terima kasih, Ibu.